10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom. Jumpa lagi bersama Kak Ivon dan Kak Desi dan Kak Kris. Kita bertemu lagi di Elsa Kids. Ya adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan ya Kak Desi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau begitu semua bangkit berdiri. Ayo semua berdiri. Ayo berdiri semua. Kak Ivon mau lihat semangatnya memuji Tuhan pada hari ini. Nah semua sudah berdiri kan? Saatnya kita mau berdoa. Semua sikap doanya, semua lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Mari Engkau memberkati kami Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Beri sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Oke, semua sudah siap memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Halo, hello, ola, ola. Ayo semuanya. Katakannya. Halo, hello, hello, ola, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Katakan. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi katakan, lebih sungguh-sungguh. Lebih katakannya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Katakan lagi, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Katakan, sebab siapa? Sebab Yesus besertamu. Sekali lagi, sebab Yesus besertamu. Yeay! Kita mau lebih lagi memuji Tuhan adik-adik. Kita akan pujian I love you Jesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. I love you Jesus. Deep
Adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan semua hatinya, sungguh-sungguh semua duduk kembali. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita lebih sungguh-sungguh saat ini. Kami datang Tuhan. Yesus. Sama-sama katakan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapa-Ku datang. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amen. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari. Pagi hari, amin Tuhan. Siang hari, sore dan malam hari, tak henti-hentinya, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, amin Tuhan. Siang hari, sore dan malam hari, Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya Tuhan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Semua ikuti Kakak Desi berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya siap saya siap mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati hati saya, Berkati hati saya, berkati pikiran saya, berkati pikiran dan saya, berkati telinga dan saya. berkati telinga saya. Biarlah Biarlah firman-Mu firman-Mu tertanam tertanam di dalam di dalam hatiku. di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya siap Saya siap terima terima berkat-Mu. berkat-Mu. Haleluya. 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 Amin. Amin.
Pada suatu hari dalam sebuah kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Persia, di mana Raja Ahasuerus sedang menyuruh ajudannya untuk mengumpulkan semua gadis-gadis yang elok rupanya untuk jadikan seorang ratu. Semua gadis-gadis yang berada di benteng Susan dikumpulkan. Namun, sebelum mereka berjumpa atau bertemu dengan Raja Ahasuerus, mereka harus mengikuti peraturan di mana selama 6 bulan mereka harus memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta wangi-wangi perempuan. Mereka harus merawat diri sesuai dengan aturan yang ditetapkan kerajaan. Tibalah waktunya mereka untuk bertemu dengan Raja Ahasuerus. Mereka mulai mempersiapkan diri karena mereka akan bertemu dengan Raja Ahasuerus. Tiba saatnya Raja akan memilih ratu yang akan menggantikan Ratu Wasti untuk mendampingi dia memimpin kerajaan Persia. Raja sudah menyediakan hadiah yang sangat indah kepada wanita atau gadis yang akan dia pilih. Aku pasti deh dipilih. Aku dong yang dipilih. Secara kan aku cantik. Baju kita cantik, penampilan kita menarik. Dibandingkan dengan Esther, pasti kita yang dipilih. Esther kan biasa saja. Lihat baju, aku putar dulu deh. Pasti nanti Raja akan memilih aku. Akulah ratunya. Mulailah mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Raja. Raja menolaknya. Sekali lagi Raja menolaknya. Kepada siapakah gadis yang akan dipilih Raja? Di antara gadis-gadis yang dipilih untuk menjadi Raja, ada seorang anak Tuhan yang bernama Esther. Esther adalah anak yang diangkat oleh Mordekai, seorang anak yang cantik, elok parasnya, dan baik hati. Esther pun menghadap kepada Raja Ahasuerus. Ketika Raja melihat Esther, timbullah kasih yang membuat Raja memilih Esther untuk menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Raja kemudian mengadakan perjamuan yang besar untuk menyambut Ratu Esther. Oke, sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, luar biasa ya. Bagaimana Esther di antara semua yang banyaknya ya gadis-gadis yang sudah dikumpulkan untuk menggantikan si Ratu Wasti untuk menjadi ratu yang akan memimpin bersama-sama dengan Raja Ahasuerus di kerajaan Persia. Adik-adik bisa terpilih. Wow ya. Bukan hanya masalah karena Ratu Esther cantik, bukan karena Ratu Esther itu punya baju yang cantik, penampilannya menarik, tapi karena adik-adik Ratu Esther itu memiliki hati yang baik
sekali adik-adik sekolah minggu. Dia memiliki hati yang baik hati. Hal itulah yang membuat raja memilih Ratu Ester. Nah, adik-adik, siapakah si Ester itu? Ya, mungkin adik-adik sudah pernah dengar Kakak Nela membawakan firman Tuhan di mana Ester terkenal dengan puasanya, terkenal dengan doa puasanya yang membuat akhirnya bangsanya selamat dari hukuman yang akan diadakan oleh Haman, di mana Haman berniat untuk memusnahkan semua bangsa Yahudi. Namun adik-adik, karena Tuhan sudah menetapkan Ester untuk memimpin, untuk diangkat sebagai ratu, makanya adik-adik apa yang terjadi? Mereka selamat dari rencana jahat dari Haman. Nah, oke adik-adik, mari kita sama-sama buka Alkitabnya dalam Ester pasal 2. Ya, ayatnya yang ke-7. Jadi sini Kakak Nela akan ceritakan siapa sih Ester itu, kenapa sih dia bisa dipilih, kenapa sih Ester bisa mengalahkan di antara semua gadis-gadis, karena pasti semuanya cantik. Kalau cantik pasti semuanya cantik. Kalau masalah bajunya pasti semua bajunya cantik. Kan semua sama-sama diberikan waktu di kerajaan ya. Tapi kok kenapa dia bisa dipilih menjadi seorang ratu? Nah sekarang yang sudah punya Alkitabnya sama-sama buka di kitab Ester pasal 2 ayat yang ke-7. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke. Siap semua? Kakak Nela akan bantu baca di sini ya. Ester pasal 2 ayatnya yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi adik-adik, Ester itu nama sebelumnya adalah Hadasa. Nah adik-adik, Ester ini waktu dia masih kecil, bapak ibunya sudah meninggal, makanya diangkat oleh Mordekai menjadi seorang anak. Padahal adik-adik kalau sejarahnya itu Hadasa dan Mordekai ini adalah sepupu satu kali, karena di sini dibilang Ester adalah anak saudara ayahnya dari Mordekai. Tapi karena kebaikan Tuhan, ya walaupun Ester atau Hadasa seorang anak ya yang tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi Tuhan mengirimkan seorang sepupu atau om yang baik yang bernama dengan Mordekai. Nah adik-adik, Mordekai ini adalah seorang yang takut Tuhan. Mordekai adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi bangsanya. Nah, waktu terjadi ya di mana raja menitahkan kepada semua orang yang ada di benteng Susan ya untuk mengumpulkan semua gadis-gadis yang elok ya, maka diangkat pula lah si Ester. Jadi pada waktu dia mau pergi adik-adik, si Mordekai sudah memberikan pesan-pesan kepada Ester bagaimana dia harus menjadi seorang yang takut Tuhan. Nah, adik-adik itu terbukti ya. Adik-adik bisa lihat di dalam Ester pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9 ya. Yang sudah bisa dapat Alkitabnya bisa buka di dalam Ester 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Oke, sama-sama kita baca ya. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Wow, luar biasa adik-adik. Jadi ketika si Hegai ini ya, ajudannya raja melihat ya, dia lihat, wow, di antara semua gadis-gadis itu dia tertarik kepada siapa? Kepada Ester. Adik-adik, kenapa? Ester itu memiliki perawakan yang sangat baik. Ya, tadi kakaknya sudah bilang bahwa dia itu memiliki hati yang baik, ya. Dia sopan, dia
ramah, dia tidak hanya cantik secara wajahnya saja, tetapi dia hatinya sangat baik. Nah, makanya adik-adik sekolah minggu, kan firman Tuhan sudah bilang, hendaklah kebaikan hatimu dilihat oleh semua orang. Nah, bagaimana kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, bagaimana kita menjadi anak-anak sekolah minggu menjadi berkat kepada orang-orang sekeliling kita adalah kita harus memiliki apa? Hati yang baik. Nah, bahkan di dalam firman Tuhan, orang yang memiliki hati yang suci, dia bisa melihat Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, makanya dari sejak kita kecil kita harus belajar bagaimana kita memiliki hati yang baik. Karena Tuhan sayang kepada orang-orang yang memiliki hati yang baik. Di mana hatinya itu tidak ada dendam, di mana dalam hatinya itu tidak ada cemburu. Nah, siapa sih anak sekolah minggu yang masih suka cemburu sama adiknya, atau cemburu sama kakaknya, atau mungkin masih suka marah-marah, ya? Hatinya itu ada benci, ada marah-marah, ada apalagi ada mungkin sakit hati, ya. Jangan bilang, ya, anak-anak walaupun masih kecil tidak ada yang sakit hati, pasti ada yang pernah mungkin, saya sakit hati sama papa dengan mama, karena papa mama tidak belikan saya baju baru. Siapa yang pernah begitu? Angkat tangan. Siapa sini yang pernah? Saya sakit hati sama papa karena papa tidak belikan saya sepeda baru seperti teman saya. Siapa yang pernah begitu? Angkat tangan sini deh, jujur deh. Adik-adik, kalau sudah dengar firman Tuhan ini, tidak boleh lagi ada yang seperti itu, ya. Karena Tuhan tidak akan memberkati anak-anak sekolah minggu kalau hatinya itu jahat. Nah, sekarang periksa hatinya di sini, ya. Apakah hatinya itu hitam? Ya, apanya hatinya itu? Hati yang hitam itu adik-adik, di dalam itu ada benci, ada marah, ada suka emosi, suka dendam, suka iri hati. Ya, siapa sini hatinya seperti itu? Sekarang bawa hatinya sama Tuhan. Nah, kalau mau diberkati seperti Esther, hatinya harus apa adik-adik? Ada sukacita, ada damai, ada kebaikan. Hatinya itu penuh dengan semua yang baik-baik deh. Tidak ada benci, tidak ada dendam. Nah, adik-adik, itulah yang membuat kenapa Esther dikasihi. Jadi bukan cuma raja saja yang menaruh kasih kepada Esther, tetapi ajudannya yang bernama siapa? Hegai. Nah, apa yang membuatnya adik-adik si Esther ini mendapatkan apa? Dia dapatkan wangi-wangian yang terbaik. Apalagi adik-adik dia dapat apa? 7 dayang-dayang. Bahkan si Esther ini mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, anak sekolah minggu, kalau kita memiliki hati yang baik, pasti kita selalu mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Jangankan Tuhan, adik-adik, orang-orang sekeliling saja, papa, mama, kalau kita melihat kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik dan dengar-dengar, pasti kita dikasihi. Nah, siapa sini mau disayang? Siapa sini mau disayang sama papa mamanya? Siapa sini mau disayang sama teman-temannya? Siapa sini mau disayang sama ibu gurunya? Harus apa? Memiliki hati yang baik. Ya, adik-adik sekolah minggu. Nah, itulah yang membuat si Esther. Jadi kenapa dia terpilih? Karena dia memiliki hati yang baik. Oleh karena itu adik-adik, anak-anak sekolah minggu, milikilah hati yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya melalui hati yang baik adik-adik, kalian bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, selain itu apalagi adik-adik, kenapa Esther ini bisa terpilih? Karena dia adalah anak yang taat. Ya, setiap arahan-arahan yang diberikan oleh Mordekai, dia ikuti. Dia taat, dia dengar-dengaran. Kepada siapa adik-adik? Kepada Hadasa, ya, kepada Mordekai, ya. Ya, Mordekai itu walaupun hanya sepupunya, sepupu satu kalinya, tetapi dia sudah menganggap seperti apa? Seperti ayahnya sendiri atau seperti pamannya sendiri. Dia menghormati. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau mau diberkati Tuhan, selain kita memiliki hati yang baik, kita juga harus menjadi anak-anak yang taat atau dengar-dengaran. Baik itu mungkin kepada orang tua, baik itu mungkin kepada kakak atau kepada orang yang lebih tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik melakukan kedua hal itu, ada kakak Nela percaya kalian akan menjadi orang-orang yang akan diberkati, menjadi anak-anak sekolah minggu yang diangkat, menjadi anak-anak sekolah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, adik-adik, Esther tidak secara kebetulan dipilih, ya. Karena kenapa? Karena Esther memiliki karakter yang baik, ya. Esther dipilih menjadi seorang ratu yang akan menggantikan Ratu Wasti untuk siapa? Mendampingi Raja Ahasveros. Nah, tahulah adik-adik, rencana Tuhan yang indah buat Esther. Dari Esther inilah
ya bangsanya diselamatkan, ya bahkan bukan cuma saja bangsanya tetapi banyak orang, ya khususnya orang-orang di kerajaan Persia yang tidak percaya Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Siapa sini mau dipakai seperti Ratu Ester? Angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan, Tuhan saya mau dipakai Tuhan seperti Ester. Tuhan saya mau diangkat Tuhan, saya mau menjadi anak yang dipilih di antara semuanya. Siapa sini angkat tangan sama Tuhan? Tuhan saya mau, Tuhan saya mau, Tuhan saya mau dipakai oleh Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat anak-anak sekolah minggu, kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, milikilah hati yang baik. Selain memiliki hati yang baik, hiduplah menjadi anak-anak yang taat. Maka berkat Tuhan itu akan menjadi bagianmu. Karena Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu yang memiliki hati yang baik, memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Adik-adik, saat ini mari angkat kedua tangannya kepada Tuhan. Ikuti Kakak Nela berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Saat ini Tuhan, saya mau belajar untuk memiliki hati yang baik, hati yang taat, supaya saya menjadi anak sekolah minggu yang disayang oleh orang tua, terlebih lagi disayang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini saya mau berubah. Saya mau seperti Ester yang sejak masih kecil sudah menjadi anak sekolah minggu yang baik hati dan memiliki hati yang taat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kakak Nela hanya mau mengingatkan lagi ya. Sebelum kita menutup mengakhiri ibadah sekolah minggu, Kakak Nela mau bilang tetap semangat. Semangat untuk apa? Ibadah online ya. Walaupun mungkin kita masih online, tetapi anak sekolah minggu tidak boleh menjadi anak sekolah minggu yang malas-malas, tapi jadi anak-anak sekolah minggu yang tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ingat, kalau anak-anak sekolah minggu punya persembahan, jangan lupa untuk tetap bawa ke rumah Tuhan ya. Mari kita tetap mendukung sekolah minggu dengan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Apakah adik-adik sekolah minggu mau langsung bawa ke gereja kasih Kakak Agus, atau mau orang tua mau transfer ke nomor rekening sekolah minggu? Silakan, semua ada di bawah ya. Selain itu Kakak Nela juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat semua anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus. Kakak Nela berdoa ya, baik guru-guru yang berulang tahun, ada Kakak Agus dan Kakak Lulu. Begitupun anak-anak sekolah minggu, semua diberkati oleh Tuhan ya, bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan. Dan kalau ada mungkin anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, Kakak Nela berdoa, atau orang tua ada yang sakit, Kakak Nela berdoa supaya kembali sehat, kembali pulih, sehingga bisa beraktivitas kembali. Itu mungkin saja pengumuman daripada Kakak Nela. Kakak Nela membuka ruang kesaksian ya. Jadi kalau mungkin ada anak sekolah minggu yang mau bersaksi, apakah itu mungkin mau menyanyi, apakah itu mungkin mau menyampaikan pesan-pesan, berkat-berkat yang diterima oleh Tuhan, silakan kirim ya. Kirim ke nomor WA-nya Kakak Nela. Nanti minggu depan kita tampilkan kesaksiannya untuk memberkati anak-anak sekolah minggu. Oke, itu saja mungkin info sepekan dari penyampaian dari Kakak Nela. Kakak Nela undang semua bangkit berdiri, pasukan Kristus, siap, yes. Oke deh, semua angkat tangannya kepada Tuhan. Kita mau berdoa ya. Semua angkat tangannya sama Tuhan. Ayo Kakak Nela, mau ada yang masih duduk, semua angkat tangan sama Tuhan. Tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami sangat diberkati dari tadi awal puji-pujian, dari firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami seperti Ester, di mana supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik hati dan memiliki hati yang taat kepada Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih jadikan saya anak-anak sekolah minggu yang tetap setia beribadah kepada Engkau, supaya saya menjadi anak-anak sekolah minggu yang dipilih, yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa terus berdoa membawa gereja-Mu, membawa Ibu Gembala, membawa kota dan bangsa kami. Tuhan memberkati
memberkati, biar kami tetap selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua siap doanya. Bunga dong ya. Kalau sudah sesi foto dulu, boleh cover sampai pengumuman soal minggu. Oke, aku itu tak berkelan di situ. Ini putar dulu aja sendiri lah. Ini kan paling wow. Jangan semua. Ya, boleh, tapi aku akan Oke. Oke, sudah, nah, kita siap. Oke. Kakak coba